para buruh ketika mau demo karena ada COVID juga, alasannya COVID, kalau masuk kantor disuruh swab, ya kan? Suruh swab, bayar sendiri sejutaan, 100 juta 200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi pertama saya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, pada Ketua DPD Bapak Dewa dan Pak Katman Taris, dan para Ketua DPC dan pengurus yang dibahas ini, juga para Ketua PUK, pengurus PUK, dan seluruh yang hadir pada acara hari ini. Ini acara hari ini memang BPP mengagendakan untuk pasca Mei kemarin kita akan keliling untuk mensosialisasikan apa saja program, rencana, tujuan organisasi di ke depan. Ya, setelah pasca disahkannya Omnibus Law. Karena kita tahu Omnibus Law ini ya buat buruh sudah nggak ada harapan. PHK juga sudah 0,5. Ya. 0,5 beda dengan yang dulu kan masih ada 15%, ada yang ya, benar. Nah, di media ini pernah kita bahas, ya, kita presentasikan. Jadi intinya bagaimana perjuangan buruh ke depan seperti apa. Ya, kita tahu bahwa sampai hari ini persatuan di antara antar organisasi buruh tidak sederhana dibayangkan, ya. Ego-ego masih juga terlihat, ya. Karena itu kita harus tidak boleh menyerah atas keadaan yang seperti ini lah, ya. Kira-kira ya kita koreksi ke dalam juga, kita terus juga masih berusaha menyitir sedikit tentang COS, ya. Tadi saya dengar sudah tenang habis gini, ya. Saya ini trauma dengan kata-kata tenang gitu. Nanti ditanya 2 tahun lagi tenang lagi. Loh, kan saya nggak janji, kan saya bilang tenang. Tenang aja. Saya nggak janji apa, saya janji tenang kok. Oke lah, itu koreksi kita aja, ya. Siap, coba. Naik. Ya, saya sebetulnya kalau yang hadir di di Mede ini sudah pernah ini, tapi ini sedikit aja, ya. Krisis bangsa ini sudah parah sebetulnya. Ya, bukan hanya buruh, bangsa saya parah krisisnya. Ini saya ambil satu pernyataan dari guru besar Fakultas Hukum Indonesia, Prof. Dr. Suryawati, ya, yang mengatakan bahwa ini marak fenomena kaum intelektual menghamba pada penguasa dan birokrasi. Ya, sulit menemukan kampus yang bisa membebaskan diri dari cengkeraman tersebut. Ya, karena akademi jadi malas dan oportunis. Mereka hanya berpikir jabatan, gaji, dan tidak siap melakukan tindakan tidak terpuji. Ilmuwan kita, para dosen secara umum sangat kelihatan mengabdi pada birokrasi sehingga kehilangan daya kritik, kata Profesor Sulistiawati dalam kanal YouTube Brabos Radio Indonesia. Para dosen selanjutnya tidak berani berdiri kokoh di atas isu-isu kemanusiaan, juga tidak berani mengkritik
agar pemerintahan menjadi bersih, meskipun isu itu adalah keahliannya. Ada yang ahli perburuhan, nggak pernah ngomong soal buruh, yang paham dan ahli korupsi, tetapi nggak pernah menyoroti soal korupsi. Meski ada pernah, tetapi hanya dalam sebuah kecil orang. Itu pun mereka harus melawan dosen atau akademisi lainnya yang justru berada di sisi pemerintah. Pak, kalau sudah ilmuannya nggak dipakai sesuai dengan keilmuannya, kalau politik masih maklum. Kalau sudah ilmuwan melacurkan ilmunya, melacurkan ideologinya, melacurkan pengetahuannya untuk kepentingan dirinya, itu sudah itu sudah puncak kehancuran daripada ya negara, menurut saya. Kira-kira gitu. Saya kebayang, ini saya kutip bukan tanpa makna. Ilmuwan dia kayak begini. Buruh gimana? Pengurus buruh gimana? Bagian enggak? Ya, sama juga kayaknya. Jadi itu maka kita sebagai organisasi salah satu organisasi buruh, mudah-mudahan kita bukan yang seperti begini, ya. Makanya kemudian kami dari DPP membuat satu konsep secara komprehensif, secara keseluruhan, bagaimana perjuangan kita ke depan, bagaimana kondisi bangsa saat ini. Next. Ya, terus. Ya, ini kita coba berapalah habis apa ya, bahwa tidak ada kesusahan bagi itu mereka dengan pertolongan Allah. Ya. Ya, kenapa? Pertama, ya bagaimanapun perjuangan itu hasilnya adalah hak prerogatif Allah. Ya, kita berusaha mendapat pertolongan. Pertolongan itu datang kalau kita sudah berusaha keras. Seluruh kemampuan, seluruh usaha sudah kita jalankan. Hasilnya urusan Allah. Itu yang ya sebagai besar musliman ya, itu yang kita percayai sampai saat ini, dan berharap kita tidak tidak ada unsur pertolongan. Kapan datangnya pertolongan? Ya setelah usaha keras. Apa kita sudah berusaha keras? Nah, ini jadi renungan. Tos aja masih tos aja masih nggak karu-karuan, ya wajar lah kalau hasil perjuangan itu juga. Kemudian yang kedua itu masih sama yang pertama. Yang kedua itu keindahan, ya. Yang ketiga nih kecerdasan. Ya, kita berjuang dengan cerdas lah, baik ilmuwan ya. Nah, saudara mengatakan bahwa senjata paling hebat untuk mengubah dunia. Nah, hari ini saya kira-kira itu yang saya lihat tentang bagaimana ilmu itu dalam pergerakan kita ke depan. Ya, oke, yang lain terus. Ya, saya memulai kondisi bangsa. Ya. Jadi pertama sebenarnya harus kita lihat itu adalah orang miskin. Kalau kita berjuang untuk orang miskin, otomatis Allah juga akan menolong kita. Cuma kita kan sekarang ego kita tinggi. Kalau nggak hubungannya dengan gaji, susah kita bergerak. Ya, ini yang menggambarkan saja. Ya, bagaimana sebagian kecil 10%, 40 orang, hanya 40 orang, itu kekayaannya luar biasa.
dia mau 10% PDB kita, hanya 40 orang, 1.483 triliun. Ya, 60% atau 70% dari APBN kita. Ya. 43 orang menguasai sekian, 3.709 triliun. Ya, 2%. 99% menguasai sekian, 59.336 triliun. Ya. Artinya, sebetulnya rakyat Indonesia yang kurang lebih 200 sekian puluh juta itu, 270 juta, dari sini 150 juta itu pendapatannya di bawah. Sebetulnya kalau pakai standar apa namanya PBB, standar Bank Dunia, itu masuk miskin. Kalau kemarin ada dari AILO ya yang mengatakan orang kita miskin standarnya 400. Sama yang saya buat ini, kalau standar 400 ribu per bulan, ya yang miskinnya hanya 30 juta orang kurang lebih. Tapi kalau standar Bank Dunia $2 per hari per orang, itu yang miskin 140 juta orang. Ini sebelum COVID. Lama COVID tambah hancur ya. Oke, terus. Jadi sampai jam berapa ya? Sampai jam ini saya singkat aja lah. Terus. Ya, maka kemudian coba kita ambil hikmah dari Omnibus Law kemarin. Puncak dari keterpurukan pekerja, puncaknya, ya satu aja lah, puncak dari kegagalan dari perjuangan organisasi buruh adalah disahkannya Omnibus Law. Dulu Tanggal 13 itu 2006 gagal. Ya, setiap tahun gagal terus. 2006 itu Pak DPR roboh, gagal dia. Mungkin mereka belajar dari 2006 kemarin Omnibus Law. Saya hargai tepuk tangan buat teman-teman Tangerang ya, Banten ini ya. Ketika DPR sidang Omnibus Law-nya di hotel daerah Tangerang kan ya, kalau nggak salah kan. Teman-teman Tangerang datang ke sana ngejar. Ya, tepuk tangan dulu lah untuk teman-teman. Coba dari hotel pindah lagi, pindah 3 kali. Puncaknya adalah rapat paripurna tanggal 8 dimajukan menjadi tanggal 5 supaya demo kita sudah hilang. Waktu itu baru, menurut saya sih baru 40% kekuatan buruh bersatu. Kami rem, kemudian dari SPMI dengan Bung Iqbal, KSPI, kemudian dari KSPI Bung Andi Gani, ya. Kalau KSPI kita hanya beberapa, ya, karena setuju dalam Omnibus Law, kira-kira gitu. Maka kita yang lain yang bergabung di situ. Dan usulan untuk mogok nasional waktu itu dari kita, dari lain. Kemudian setuju semua, oke. Maka mereka membuat trik-trik sampai paripurna diundur, sampai kekuatan tentara, polisi semua dikerahkan untuk menggolkan Omnibus Law. Ya, kebetulan para buruh ketika mau demo karena ada COVID juga, alasannya COVID, kalau masuk kantor disuruh swab, ya kan? Suruh swab, bayar sendiri sejutaan, 100 juta 200, maka dengan alasan itu banyak yang nggak keluar. Puncaknya disahkanlah Omnibus Law. Ya, dan itu takdirnya. Nah, kemudian
kami dari DPP ini kita buat satu kajian semua. Yang kita buat itu bukan hanya tentang perburuan, kalau perburuan jelas kita buat, tapi tentang Indonesia, tentang bagaimana kondisi Indonesia, kemiskinannya, APBN-nya apa sih? Ya kita buat. Ya ini contoh dari misalnya di contoh konsepnya yang Indonesia ini jangan dihapus. Kita buat. Ya, jadi buruh juga kita buktikan bahwa kita juga kalau untuk mengelola negara itu kita sanggup. Dan kita bisa diadu. Ya. Nah, ini kita buat konsep apa saja isinya, nggak mungkin semua ya. Ya sebelum ini saya ingin mengimpresikan bahwa kita kaum pekerja juga bekerja dengan pakai keilmuan. Ya, bukan hanya demo, bukan itu. Maka kebijakan negara pun kita sorot, kita buat konsepnya. Apa saja itu? Ini yang sedang kita siapkan. Ya, ada tentang kemiskinan. Mungkin ini nanti sedikit saya angkat ya tentang APBN. Di mana APBN selama ini kesalahannya? Kira-kira gitu. APBN kita ini dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang itu cara membuatnya, menurut saya itu salah besar. Bukan hanya presiden sekarang, semua presiden. Cara menyusun APBN itu ada keliruan. Ya. Ini kira-kira ada kerjaan, ada perjuangan, pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain. Ya, misalnya satu saja, air bersih. Negara Indonesia air bersihnya setengah mati. Cok, kalau bapak beli rumah di komplek kan airnya susah kan ya, paling subur. Coba, ini masalah. Saya tahu karena waktu itu ada PBB memberikan donasi ke Indonesia, memberikan proyek air bersih di kota-kota besar. Gitu, di kota besar di gang-gang itu nggak karu-karuan itu mulai sanitasi. Makanya penyakit anak-anak, kolera, kulit dan lain-lain itu besar di kita. Sampai PBB pun memprogramkan membantu Indonesia dalam hal khusus air bersih. Ini kita terasa lah. Ya ini banyak ya. Korupsi, luar negeri, hutang, macam-macam lah. Dan saya sebetulnya sudah datang ke Rizal Ramli. Pak Rizal Ramli waktu itu, Pak, saya punya konsep. Saya ingin konsep saya tuh diuji oleh Bapak. Ya kalau Bapak yang uji saya pasti lulus kan, so. Saya beri taruhan. Kalau Bapak ingin uji konsep saya, bikin program Banten, Pak Arif saya ingin menguji apa yang paling omongin. Ya silakan datang ke DPP, saya mau nanya sampai detik. Gimana caranya mengatasi kemiskinan? Gimana, kenapa APBN? Kenapa ada itu? Silakan. Tapi saya harus sombong di sini. Ini bagian Anda. Saya pasti lulus. Karena banyak orang Pak ketika jadi presiden mengatakan saya akan buat sejahtera. Semua orang ngomong gitu bisa, semua bisa. Gimana sejahterakannya? Ngatasi birokrasi aja nggak bisa. Birokrasi ini berantakan, birokrasi kita itu korup. Ngatasi korupsi aja berantakan. Coba lihat sekarang KPK. Orang benernya dipecatin. Coba jelas di depan mata kita. Ada kita berjuang karena situ belum nyampe. Ada orang bilang saya, Rif, lu mesti bergerak dong. Iya, saya mau bergerak. Tapi ketika tidak berhubungan dengan upah dan lain-lain, kerjaan saya hanya tanggung. Yang hadir perwakilan. Kalau mau bergerak dan berhasil, seluruh buruh turun ke jalan berhenti negara. Itu kekuatan kita, cuman kekuatan itu nggak bisa digerakkan. Ya,
Oke, ini hanya contoh saja bahwa kita buruh. Bapak tahu AHY? Tahu. Ya, calon presiden. AHY itu membuat yang begini, Pak. Dia ambil konsultan dari Harvard. Dari Harvard University. Harvard itu termasuk universitas nomor 1 di dunia. Ya, Harvard, Oxford, Stanford, MIT, yang gitu-gitu. Bergantianlah mereka. Ya. ITB itu nomor berapa ITB? Nomor ratusan. Ya. Oke, balik lagi yang tadi. Supaya kontrol jam ya. Saya nggak akan semua Pak, nggak mungkin lah. Dan bapak-bapak juga tidak dituntut untuk tahu, nggak perlu. Saya hanya ingin bapak tahu bahwa kita punya satu konsep, bagaimana konsep itu supaya goal nanti berjuangnya. Kira-kira itu aja. Coba yakin bahwa bapak punya pimpinan itu orang yang punya otak, perjuangan kita jelas, yang lain pecah, kita bisa bersatu lah. Ya, saya bisa mengklaim hanya lem satu-satunya di buruh yang dalamnya pecah bisa bersatu. Alhamdulillah, itu harus tepuk tangan dulu buat. Dan alhamdulillah sekarang Banten mulai dipimpin oleh anak muda, Bung Dewa. Ya. Kebetulan Bung Dewa ini kayaknya keturunan pengurus dulu, Pak ya. Darah biru. Berdarah biru-biru. Berani berkorban. Gitu ya, bapaknya, pamannya diteruskan, alhamdulillah ya, gitu. Saya baru kenal setelah penyatuan. Ya, nah, dia berkorban. Harusnya kantor DPD ini buruh sebanten iuran membeli kantor. Ada tergerak, wah kantornya nempel di rumahnya Bung Dewa, kita iuran lah. Ada tergerak. Nah, gimana mau sejahtera? Kantor aja nggak ada. Ya, saya alhamdulillah, saya begitu jadi ketua DPP, wah ini kantor sewa, kemudian dipinjemin. Nah, saya nggak enak bilang dipinjemin ya. Akhirnya udah beli, dapat kantor. Sekarang bangun. Ya. Nah, saya ini sedikit ya, coba terus. Ini tentang kemiskinan. Nggak terus Pak. Supaya cepat terus. Ya, terus. Saya ini harusnya ini APBN ini ya. Terus saya lah, terus sampai ke yang data-data itu. Ya. Terus sampai data kemiskinan dulu. Terus. Sampai tabel adanya terus. Nah, oke. Ini ya. Kemiskinan di Indonesia mungkin nanti persentase paling nomor 1 dulu. Ya. Nah, ini dari tahun 70 saya punya data. Ini data bukan ngarang ya. Saya data ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, badan resmi negara, BPS. Ini habis puasa jadi nggak kendor terus. Tapi puasanya bener. Ya. Ini ya, kemiskinan zaman Soeharto dulu dari tahun 70 begitu Soeharto berkuasa turun 42%, rata-rata sampai tahun 96 1,64, masih tinggi. Habibie hanya 2 tahun susah lah di ini kan. Gus Dur dan Mega
Rata-rata 0,5% per tahun masih. Zaman SBY 0,3% per tahun, zaman SBY 2 0,4%, zaman Jokowi 0,36% per tahun. Sampai 2009. Ya, 0,3% per tahun. Makanya kalau Bapak baca di media, Pak Jokowi pernah mengatakan Indonesia bebas dari kemiskinan tahun 2045. Tahu nggak kenapa? Karena dia buat teorinya ekstrapolasi. Ini Pak Jokowi pakai ekstrapolasi. Kalau saya presiden 4-5 tahun beres kemiskinan. Ya, gimana caranya nanti? Ya, dan kalau kemiskinan kita saat ini kan ada 9%-an ya, dengan angka 400 tadi itu 49%. Saya ambil itu aja lah 9 BPS. Ya 9%. Kalau 9% Pak, kalau setahunnya 0,3 berkurangnya, berarti kalau 9% berapa tahun? Untuk 1% butuh 3 tahun, ya kan? Ya, 1% dibagi 0,36. Ya, nah Pak jadi pegawai pusing, gaji pas-pasan jadi pusing matematiknya. Nah, kalau 9% berarti kali 3, berarti 27 tahun untuk mengurangi kemiskinan. Karena ada 0,36, anggaplah 25. Tadi kan 0,3 kan ya, ini 0,36, ya kan? 25 tahun. Waktu ngomong tahun 2020, tambah 25 berapa? 45 tahun, tahun 2045. Kalau orang dengar berita itu seolah-olah wah hebat, itu pencitraan Pak. Ngapain tahun 2045 diomongin sekarang? Kalau saya yang tahu, wah parah. Berarti tidak ada program untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana menaikkan 0,36 supaya setahun itu misalnya 2 atau 3%, sehingga 3 tahun selesai. Kan itu tanda ketika presiden mengatakan 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan. Ini hitung-hitungannya. Gitu loh. Ini kalau ada orangnya Pak Jokowi dengar saya ngomong gini dipanggil ke istana pasti. Wah, lu buat jadi menteri aja deh. Nanti dulu. Loh, pasti orang matinya bego-bego. Mau apa ya Bang? Ini ada risetnya, namanya di suatu apa lah, walaupun diviralkan nanti, ya. Ini data, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, tetapi saya menyalahkan sistem yang ada di Indonesia. Artinya ini 0,3 dipertahankan sampai 2045, itu namanya ekstrapolasi. Kalau teori statistik, ada yang pernah belajar statistik? Wah lupa Pak. Nah kalau lagi pas-pasan ilmunya hilang semua. Oh istri aja minta cerai, boro-boro mau 2. Nah itu kan cita-citanya 2, tapi karena ekstrapolasi nggak jadi dah. Karena harus yang lain lah. Kata Pak Idrus yang muda-muda ini, coba masa nggak berani kan gitu, ya kan? Berani gimana? Minta pas-pasan. Oke ya. Ini parah Pak, orang miskin saja tidak ada program untuk pengentasan. Gimana buruh udah bekerja, biarin aja kan begitu. Oke, terus. Sekarang baru kembali ke yang tadi, yang paling atas. Nah, yang kembali apa? Yang mede. Nah, bawah. Ya, terus. Nah, ini masalah nggak yang APBN. Ya, kenapa program yang tidak? Pak, negara itu ketika ingin mengatasi kemiskinan, dari mana programnya? Pertama yang paling mudah adalah APBN. APBN-nya dianggarkan. APBN kita ya, saya nggak lihat itu apalah. APBN kita nih Pak,
untuk kemiskinan ada Pak, tetapi dipecah-pecah dana itu. Kenapa dipecah-pecah? Supaya punya semua, supaya korupsinya juga bisa bareng-bareng gitu loh. Itu harus saya buktikan pecah-pecahnya. Coba dari awal. Yang kedua Pak, anggaran kita Pak, kalau 2000 triliun itu dibagi kepada 73 kementerian dan lembaga. Bisa dilihat K dan L 86 33 kementerian, 53 atau 15 itu adalah lembaga, dibagi ke situ. Kalau saya presiden Pak, saya bikin menteri nggak perlu banyak-banyak, saya bikin khusus saja. Gimana caranya kemiskinan itu hilang? Saya mau setahun hilang 3 atau 5%, jadi 2 tahun beres pembangunan itu. Gimana caranya? Bikin anggaran, gitu, ya. Nah, ini belanjaan kita ya, dari 2.500 ini sekarang. Hutang kita berapa hutang? Sekarang 6.000-an, ya. Oke, terus. Saya buktikan, ya. Nah, inilah belanja pusat. Belanjanya itu dibagi ke semua. Nah ini ya, nih MPR, DPR, BPK semua. Kemenlu terus. Ada 80 berapa itu? Ya, semua dibagi. Ahok dulu sini. Ini kita tenaga kerja. Berapa tenaga kerja? Lihat. 326,9 triliun. Kemudian tenaga kerja. Jadi ya kan karena sudah kerja dianggap biasa aja, nggak ada program apa-apa. Kalau kita presiden, boleh nggak anggaran 100 triliun? Boleh, suka-suka presiden. Gitu. Ya, ini Kemensos nih. Ini tandanya, lihat. 3, 4, tiba-tiba 15, di sini tiba-tiba 62, 57, 62 Pak Saudara. Kenapa? Karena yang jadi Kemenko-nya waktu itu Puan Maharani. Dia naikkan anggaran, bisa. Itu masalah tergantung yang mau ngatur negara. Gimana cara kemiskinan ini? Oke. Ya, kenapa susah itu? Karena di anggarannya tidak mencermati itu. Kita ekonomi PDB, moneter, apalagi itu, ya kebijakan fiskal dan lain-lain. Itu hanya sekian persen orang. Oke, nanti saya buktikan berapa persen. Nah, terus dah, ini cukup dah. Masuk ke tenaga kerjaan, biar kita tahu juga. Terus. Ya, ini rancangan ya, rancangan kalau kita di depan. Anggaran kemiskinan kalau saya buat 300 per kepala keluarga, kan ada 3 hasilnya, ada 228 juta sekian kan, ya kan, gitu. Kalau saya kasih tiap orang 10 juta, boleh nggak? Boleh kan? Ya, berarti butuh 280 triliun, ya kan? Nah, itu per orang 10 juta. Kalau jadi kepala keluarga, itu kan 28 juta itu kalau bagi 4 kurang lebih 7,5 juta kan? Jadi satu kepala keluarga berapa? 40 jutaan. Kayaknya gaji teman-teman kalah sama saya kasih gitu kan sama yang miskin. Miskin nggak? Langsung hilang kan? Ya. Pak jangan begitu dong. Ini mah goblok-goblokan lah. Kalau bikin program gimana cara usaha dilatih di ini, iya pasti itu. Ini mah goblok-goblokan aja, kasih aja duitnya. Ada yang nanya saya, Pak boleh nggak kan hanya BLT aja 300.000 per itu loh. 10 juta berapa pun boleh selama anggarannya ada. Tahu di Jerman, di Eropa orang nganggur dibayar berapa? $2.000 Pak. Misalnya nggak boleh pakai ke luar negeri, pakai luar negeri hilang tuh beli. Boleh. Makanya ketika COVID itu Jerman semua anteng aja.
Dikasih duitnya. Amerika menganggarkan sekarang 1,9 triliun dolar. Berapa itu? Hampir 30.000 triliun untuk ekonomi menormalkan dari COVID. Kira-kira perusahaan itu dikasih gajinya dinaikin, upah minimumnya di Amerika itu dinaikin menjadi 15 dolar per jam per kepala. Bisa-bisa negara itu. Punya nggak calon-calon tuh otak-otak kayak saya? Saya klaim aja, kagak punya. Kenapa? Saya ini lahir sebagai ketua PK di PTDI, bertarung berat di situ, mikir terus, masuk ke DPR. Saya pelajari semua, kenapa negara kayak begini. Belajar saya, alokasi ilmu. Jadi ketua lain, wah begitu ketua lain, wah ini harus negara, harus kita harus disadarkan negara. Kalau nggak bisa disadarkan, kita yang mengelola negara. Kita walaupun jangan mandiri jadi presiden. Gimana caranya? Nah, gampang, tenang aja. Kalau Anda bilang nggak mungkin Pak jadi presiden, ya nggak mungkin, karena Anda tentukan sendiri nggak mungkin. Tapi kalau mungkin, mungkin. Oke, ya ini kira-kira begitu. Tapi udah dibuktikan ya, uang dari sudah naik langsung. Oke, terus. Nah, saya bicara pengupahan. Nah, kita ya sekarang ya. Terus. Nah, ini dasar hukumnya ya. Setiap guru berhak melakukan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi yang layak bagi kemanusiaan sebagai dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Saya tanya sekarang, ada nggak pemerintah kebijakan pengupahan yang saat ini dibuat oleh pemerintah? Ada nggak? Nggak punya. Yang ada tiap tahun demo upah minimum ribut. Upah minimum kan untuk yang 0 tahun. Kenapa ribut? Karena yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun naik gajinya kalau upah minimumnya naik. Namanya upah sundulan. Ya, mau perusahaan besar, mau kecil begitu. Kalau di tekstil sih ya, antara 15 tahun sama 0 tahun 1 tahun bedanya kan 50.000, 100.000 ya kan. Yang penting ada beda lah. Udah biarin fungsinya begitu. Nah, enggak ada. Ya, ini ada dewan pengupahan dan lain-lain. Apa saya kerja dewan pengupahan? Tapi yang penting negara loh, negara, pemerintah ini amanah undang-undang. Undang-undang harus dijalankan, bikin. Buruh ini kurang lebih yang bekerja itu kurang lebih 70%, 80%. Rakyat Indonesia itu bekerja, hidupnya tergantung dari upah. Kalau 80% hidupnya tergantung dari upah, maka selayaknya presiden sebulan itu membicarakan tentang upah buruh. Kalau 30-an, 20-an, 22 hari kerja, minimal 10 hari lah bicara upah tiap hari. Sekarang ini saya hampir yakin presiden tidak pernah berbicara upah rapat kabinet dengan menterinya khusus upah, kagak ada. Menteri Tenaga Kerja bicara upah kalau upah minimum, bikin surat-surat. Wah, upah minimum enggak begitu, ya kan? Akhirnya surat edaran keluar. Coba bicara jangan, nggak ngerti mereka gimana ngurus upah itu. Memang saya orang juga besar juga, saya nggak masuk dalam upah. Saya malas nggak masuk itu Pak. Ya, kalau terpaksa saya harus harus saya sama. Karena saya di DPR Pak sendirian, saya bisa merubah itu biar sini. Mbak ini udah selalu. Aku kemudian saya dipindah. 3 tahun saya disuruh dipindah. Berapa tahun? Karena dibunuh repotin. Saya malah juga alih sendiri waktu itu. Saya nawarin, Arif pindah deh.
Kemudian ada satu partai caleg yang potensi dikasih 5M. Asal mau pindah ke sini. Ada, kan ada di kolam. Tempat saya. Gitu. Ya. Kalau yang jelas potensi kalau yang sudah di DPR kan ya. Gitu. Ya. Ini nggak ada Pak. Oke terus. Ya ini apa namanya? Sebetulnya itu data-data biasa saja ya, terkumpul antar Indonesia. Kalau saya jadi presiden itu saya targetkan lah. Gimana kalau kita buat upah buruh itu rata-rata 10 juta? Gimana caranya? Saya panggil menterinya. Menteri, saya mau upah buruh di Indonesia rata-rata sampai 10 juta. Tidak 2,9. Ini pun datanya nggak karuan Pak. Ada BPS 2,9, ada yang 1,1,5, nggak karuan lah. Saya tahu BPS itu juga di luar negeri, saya search di Google banyak yang mempertanyakan. Bahkan tahun berapa itu diperkarakan, itu akumulasinya dari mana sih itu? Orang yang miskinnya 120 juta, kalau di situ hanya 30 juta. Gitu kan? Oke. Yang namanya pemimpin itu, saya ingin rakyat saya gajinya 10 juta minimum. Gimana caranya? Panggil, uang gimana? APBN gimana supaya saya segini? Profesor, dokter semua sini. Gimana cara supaya segini? Pak, gini, oke. Oh logis, jangan itu. Kalau bikin anggaran, saya presiden sini. Menteri, keluar anggaran. Kenapa segitu? Coret. Ini pindah situ. Begitu boleh. Sekarang ini saya kebayanglah cara kerja mereka. Menko membuat anggaran, ya kan? Dilaporkan ke presiden, ya, oh udah ya, oke. Terus gimana janji kampanye saya? Katanya, udah Pak, jadi Bapak ada di sini, sudah. Itu yang terjadi. Saya kebayang Pak. Ya udah terus Pak. Jangan. Nah, saya mulai dengan berapa sih jumlah pekerja Indonesia itu aslinya, ya? Kan bilang 50 juta, oke. Inilah data ini hasil sensus ini. Walaupun sudah lama, tetapi ini sensus, nggak akan beda jauh. Karena kalau data yang bukan sensus itu ke rumah-rumah, satu persatu. Bukan acak, bukan quickcon ya. Kalau quickcon kan acak, digarap. Ini data sebenarnya. Saya cari data, inilah yang paling bagus yang dapatkan saya data dari BPS ini. Lihat di sini total jumlah buruh di Indonesia 59 juta. 78 juta. 59 juta ini di daerah usaha minimum kecil. Apa aja usaha minimum kecil ini? Inilah yang pecel lele, kemudian gorengan, ada bengkel-bengkel kecil, tukang tambal ban, semua masuk di sini. Dia namanya pengusaha. Ya, nanti ada rata-rata pendapatannya. Kira-kira gitu di sini nih. Ini di bagian ada pertambangan, industri nih, motor, pengangkutan, pergudangan, real estate, semua ada di sini. Hanya ini data menurut saya paling bagus. Ya, lihat ya. Kemudian ini usaha menengah besar. Usaha menengah besar Pak, itu 19 juta. Yang bapak-bapak kerja sekarang, Mitsubishi, Toyota, Honda, apalagi. Ini daerah sini nih. UMB 19 juta. Kalau kemudian ngomong 50 juta, diragukan. Saya punya dapat data dari Kementerian Tenaga Kerja. Parah Pak. Sampai ini viralkannya nanti kalau perlu. Jadi kritikan kepada negara, kepada pemerintah. Ya. Ini klop dengan data yang ada di BPJS. Kan seluruh pekerja harus di BPJS kan ada. Nah, seluruhnya masuk ini
Anggota BPJS sekarang berapa MDK? 19 juta anggotanya. Gitu loh. Kekayaannya hampir 400 triliun. Buat apa? Nggak karu-karuan juga Pak. Ingat kemarin korupsi dana BPJS? Itu uang kita. Saya tuh pengolahan di situ. Parah. Wah, banyak sekali yang ada di kepala. Tapi nanti aja lah. Terlalu banyak ceritanya nanti. Itu parah Pak. Tahu berapa anggaran operasional BPJS? Itu 5,4 triliun. Karyawannya cuma 3.000-an. 3.000, 4.000. Kalau gaji karyawannya itu 15 juta saja, udah sayangnya paling kecil 10 juta. Berarti berapa? Berarti 30 miliar sebulan, ya. Kalau setahun berarti 360 miliar. Itu 360 miliar. Bayangin, nggak sampai 1 T. Gua gede ini 20 miliar, 20 juta, 720 miliar setahun Pak. Anggaran operasional 5,4 triliun Pak. Yang namanya anggaran itu Pak, biasanya untuk gaji, untuk SDM biasanya 75%. Ini hanya ya 10% berapa, nggak sampai ya? Hanya 10-20%, 15% paling. Itu masih milik kita. Makanya waktu saya ke sana, waktu kita mengajukan, saya mau BPJS, mau ketemu Dirut, ditelepon dia. Iya. Ya Pak, nanti kita agendakan. 3-4 hari kemudian saya ditelepon. Ini nyata. Pak Arif, Bapak, proposal Bapak kami setujui. Kapan mau diambil? Tahu nggak maknanya? Ini nyata. Saya ngalami, bisa bilang loh. Kan ada juga yang ketemu saya waktu itu. Saya nggak ngajuin proposal. Saya mau ketemu Dirut Anda, Dirut BPJS. Kenapa jadi proposal? Ya maaf Pak. Berarti selama ini ada oknum-oknum, ya kan? Yang ketika begitu dikasih judulnya proposal Anda disetujui. Kapan gua bikin proposal? Kalau saya bikin proposal banyak setujunya. Ya ada apa namanya, kita coba gimana dana itu untuk bisa pemberdayaan, membantu untuk pekerja. Gitu. Nah, jadi nyimpang memang BPJS. 5,4 triliun, kawan. Gaji dan lain hanya nggak sampai 1 triliun. Kemana yang lain? Tahu Dewan Pengawas kenapa rebutan? Gajinya tuh di atas 100 juta. Take home pay-nya. Gaji direkturnya 300-an mungkin Pak. Bonusnya berapa itu? Kira orang karyawan yang punyanya aja setengah mati, pot-potannya. Ini harus kita dobrak. Makanya ke depan kita akan banyak kegiatan demo, BPJS, apa saja yang nggak benar ya, yang perburuan. Tapi ya jangan perwakilan lah, mau-mauin lah. Nanti lah kalau sudah COVID. Siap nggak? Ya. Siap? Ya. Gitu tuh. Mana? Lulus. Nah, kalau lemes ya jadi orang. Kita pengusaha negara itu. Oke, coba ya, jangan tahu. Yang 15 juta ini nggak ada BPJS, tidak terjamin sosial, nggak ada. Apa negara yang dibuat oleh ini? UMKM berhasil nggak? Nggak ada, nggak jelas Pak. Kalau saya presiden Pak, ya saya terpaksa kalau ya, tapi saya bisa jadi presiden beneran. Nggak mau kalau saya di presiden, nanti kita ngomong di sini dah sekali-kali ya. Harus. Nggak harus lah kita ngotong. Janjian itu. Oke, ya. Kita Pak, demo. yang namanya presiden itu dia harus tahu minimal baca data. Gimana kita bekerja tanpa data? Ayo saya tanya. Menterinya kita berikan, kamu begini-begini, nggak bisa pecah. Gampang. Saya mau
jadi menteri di sini kalau saya presiden? Ya, kudu pintar lah, saya tes dulu. Kalau nggak pintar jadi komisaris. Kan itu sekarang kan ya? Iya benar. Komisaris sekarang tuh ya, pokoknya mah dulu ternyata pilih. Sekarang komisaris. Dinding lagi. Jangan. Dalam. Nunggu bagian. Oke, ya, lanjut. Ya, nih. Oh yang tadi dulu, kita balik lagi. Saya ingin ngomong lain ya. Ini lain di daerah sini nih. Ya, manufaktur ini. Pengelolaan manufaktur dan mungkin dari sini kita ya, di daerah sini nih. Ini totalnya 6 juta karyawan di sini. 6 juta. Nah, terus. Kemudian ini jumlah usahanya. Yang mau cuma 35.000 Pak se-Indonesia. Yang bayar 4 juta itu ya kecil tadi itu. Mungkin daerah makan minuman nih, pecel lele dan lain-lain ini RTMM. Oke, terus. Ya, ini pendapatannya. Ya, pendapatan usaha yang kecil totalnya 18.000. Ya, 18 triliun. Kalau yang ini 1.042 triliun ya. Manufacturing 5.600 sekian triliun. Ini yang kalau pikiran apa? Ini nih dijumlahin semua ya, pendapatan tuh Toyota, Honda, Mitsubishi, semua dijumlahkan segini nih. Apa hubungannya dengan upah? Ya, ada nanti. Ya, nah jumlah perusahaan tuh dari satu kurang lebih totalnya pendapatan itu 17 triliun, 17.000 triliun. Ini melbu terus. Nah, ini rata-rata per bulan segini pendapatannya. Ya, yang usaha besar sekian. Per tahun, ini per bulannya nih 48. Nah, yang usaha kecil ya di sini lah. 13 juta, 8 juta. Iya ini. Dia menggaji juga dia. Ya, kami karyawannya cuma 3-4 orang lah, pecel lele kan ada juga pekerjanya kan, jadi gaji lah mungkin 800.000 itulah. Oke, terus kalau enggak istrinya anaknya kerja di situ. Terus pengeluaran, ini pengeluarannya ya, pengeluaran mungkin 3.000 sekian triliun itu, ini daerah kita nih. Ini belum termasuk gaji pengeluaran. Terus berjalan. Nah ini upah nih. Upah pekerja totalnya itu 239 triliun daerah ini sekian. Ya terus untuk apa saya buat begini? Akhirnya kita olah sendiri. Ya rata-rata barang jasa upah besar itu di daerah kita ada yang 129. Berarti sebulan rata-rata 10 juta. Bagus ini ya kan? Upahnya apakah benar segitu kita nggak tahu. Tapi yang untuk manufacturing yang ini rata-rata semua 30 juta, berarti sebulan cuma 3 juta. Nah, ini yang orang kerja sudah puluhan tahun, segini rata-ratanya. Ya, total semua di Indonesia ini 47, ya, 4 jutaan lah lumayan. Nah, ini kalau UMK 1,2, kalau totalnya 2,9. Itu dibagi 12. Berapa cuma? Ada cuma di rata-rata di situ kan 600.000 Pak. Jauh banget dari minimum. Oke terus. Nah, ini keuntungan perusahaan ya. Totalnya 1.900 triliun. Ini keuntungan lah. Terus. Saya ingin menganalisa gajinya. Nah ini upah ya. Upah dibagi pendapatan ya kan? Upah. Upah di manufaktur itu Pak kurang lebih 4,2%, Pak. Maksudnya kalau perusahaan itu pendapatannya 100 miliar, ya kan? Buruh hanya 4 miliar untuk buruh. Ini bagi pendapatan. Ada yang mengatakan sampai 20%. Saya cari teorinya nggak ada, tetapi kebiasaan itu sampai 20%.
tergantung usahanya. Kalau 20% saja berarti orang bisa naik berapa? 5 kali. Jadi kalau yang gajinya sekarang itu 4 juta, harusnya dia bisa gajinya bisa 20 juta. Itu bukan yang rendah. Yang 8 juta, 30 juta. Kan sekarang 8 juta sudah merasa gagah kan, ya kan? Gitu. UMS sekarang bergedean Pak upahnya Pak. Apa? Sekarang Makanya sudah segitu pun ini ya. udah Terus bergedean, itu. makanya Total 5,2 nih, ya Indonesia ini. Terus. Nah, upah dari keuntungan. Ini ya. Yang punya kita lah, 12%. Pak. Jadi keuntungan itu gedenya itu diambil oleh pengusaha. Kalau untungnya misalkan 10 miliar, pengusaha ngambilnya. Kalau 12 berarti dia ngambil 8,8 miliar. Buruh yang sekian ratus sekian ribu hanya 12% coba. Kan keuntungan itu kalau pengusahanya beberapa orang, betul nggak? Paling sendirian berapa orang? Kalau buruh kan banyak, jadi makin jomplang. Ini kalau saya jadi presiden loh, kok bisa gini? Nah, lu naikin gajinya. Enak aja kalau enggak, saya naikin pajak loh. Pajaknya gua naikin loh. Buat apa nanti pajak itu? Ya saya kasih lagi untuk subsidi buruh, ya kan begitu motornya. Coba lihat. Ini kalau dikaji, ini bisa untuk disertasi. Ya, saya pernah kuliah hukum Islam. Begitu saya disertasinya APBN, apa tesis, wah, saya kira wah, kata profesornya, Arif ini buat disertasi aja. Jadi saya pakai ada di grup lah. Yang penting saya ilmunya tahu. Ya. Karena kalau saya jasa buat apa? Pegawai bukan, dosen bukan, ya kan? Ya, saya kalau sempat saya selesaiin lah. Oke, ya kita bayangin ya, hanya 12%. Pak. Memang ada yang gede di sini, nggak tahu kenapa seperti ini. Tetapi inilah realitas yang ada. Keuntungannya pengusaha yang gede ini lebih parah lagi yang antara 5%. Oke terus. Nah, ini sampai saya buat ya, kita lihat 5 buruh tidak dibayar. Ini ada Pak. Ya tadi karena dia sebenarnya dia pengusahanya tuh yang UMK tadi itu ya. Nah, ini rata-rata ini. Rata-rata untuk pekerja yang kan di total Indonesia rata-rata segini. 600 sebulan. Yang ini 3 kalau yang 19 juta tadi, yang 19 juta ya rata-rata hampir 4 juta, lumayan lah. Oke. Boleh. Ya, nah, nggak usah ini lah. Ini datanya ya. Ini data di BPS. Sekian. Yang menarik, rata per tahun bayarnya upah per pekerja sekian. Kemudian yang tidak dibayar, ibarat jasa per pekerja dibayar dan tidak dibayar sekian. Ya, ada berapa juta? 16 juta ya. 30 juta tidak digaji. Ya karena istrinya, anaknya tidak digaji gitu. Oke, terus. Yang berapa sana? Terus sampai jam 12. 16, oke. Ya, nah. Ini tadi sudah saya hitung Pak. Jadi persentase kalau ya kurang lebih begini. Ini tadi itu kedahuluan saya analisa, ya kan? Artinya gaji itu harusnya bisa 3-4 kali lipat tidak masalah. Naik 2 kali lipat aja udah seneng orangnya kan? Ya kan? 2 kali lipat lah, nggak usah 4 kali. Perusahaan masih untung itu Pak, yang gini-gini itu. Saya belum program, jadi gimana kalau belum dilihat datanya Pak? Begitu. Oke, terus. Ya, nah ini rencana-rencana kalau itu ya, buat program-programnya. Orang pintar banyak kok kita. Gitu. Oke, kita kalau kita berpuasa. Kalau nggak berpuasa ya usulan, proposal.
Kalau usulan kita nggak digubris, ya demo supaya digubris, gitu aja kan. Kalau demonya kecil, ya nggak digubris. Kalau pengen digubris, ya itu deh, kira-kira gitu. Oke, terus. Ya, oke, nah cukup dah. Ya, saya ngomong sini. Pada yang atas, yang halaman pertama. Ya. Ya ini sebenarnya lengkap Pak, kegiatan lain semua ada, cuman waktunya nggak anu. Anda begitu 2 jam, 3 jam mulai gelisah nih kapan selesainya gitu. Sudah apa saya ya? Ya, nah, gini, terus. Nah, terus. Yang ada yang mana yang terus. Ya ini. Nah, ya, jadi nasib satu kaum kan yang harus berubah kaum itu sendiri kan gitu kan? Itu ayat atau hadis? Ayat. Ya. Nah, sekarang kaum buruh yang harus merubah nasib siapa? Yang di pemerintah siapa? Yang masih pemerintah? Partai politik. Yang biayain siapa? Nah, banyak pengusaha di sana. Buruhnya jarang di DPR. Makanya untuk merubah itu pertarungan ke depan, buruh harus berkuasa. Kenapa saya capek-capek bikin begini? Saya ingin mengatakan buruh juga mampu memimpin negara. Gimana caranya? Kalau cita-cita kita seperti saya responsif, awalnya merugikan demo boleh, nggak jelas. Upah minimum demo tiap tahun nggak jelas. Sekarang kita harus masuk ke pemerintahan, kalau perlu presiden dari kita. Teman-teman pengurus-pengurus harus bisa menjadi anggota DPR, DPRD, macam-macam, termasuk ombudsman, KPK kalau perlu kita kuasai. Gimana caranya? Ya, belajar. Yang jelas, saya sudah membuat ini bisa dilatih. Bisa pengetahuan ini supaya ngerti gimana urus negara itu. Nah sekarang karena begini sudah kita coba. Makanya saya waktu di BRI saya bilang saya mau mencalonkan jadi presiden gitu aja udah. Jadi presiden itu urusan belakang. Mungkin nggak? Mungkin Pak. Sekarang dulu Pak, dulu populer kan butuh popularitas dan elektabilitas kan ya? Kan itu aja kan modalnya. Butuh popularitas dan elektabilitas. Ya, isi tas. Tapi kan isi tasnya anggota. Ya. Oke. Tetapi untuk mengarah ke situ supaya kuat, kita tambah dulu jangan hanya lem, ya kan? Kita harus membuat konfederasi. Karena faktanya ketika kita federasi oleh pemerintah tidak digubris. Pak, saya ini anulah, saya paham lah. Sebenarnya ini sudah mulai dilihat. Gitu ya. Si Arif ini ternyata ini sudah saya kasih KSP Pak. Diminta, saya kasih. Itu. Nah karena itulah, karena konfederasi kita itu makanya saya mencalonkan diri menjadi di KSP. Nah, ketika bicara ini tolong matiin itu, matiin dulu. Matiin dulu. Kalau yang tadi nggak apa-apa. Ada pahalanya kan begitu, ya kan? Kalau gua di rumah nggak jelas, nggak ada pahala. Cosnya ini kan gitu Pak. Kira-kira begitu dan keluar termasuk iuran dan lain-lain itu, begitu. Ya sekali lagi pesan saya itu saja, karena supaya perjuangan kita tidak sia-sia dan menjadi pahala buat kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, mumpung Syawal sudah lewat ya, nggak apa. Mohon maaf dari batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.